ya kan? Nah, maka itu diingatkan bahwa Islam itu tidak diturunkan untuk mempersulit. Justru dengan Islam itulah mereka dipermudah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah bentuk rahmat bagi Nabi, bagi kita, bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk membuat yang dakwah payah itu menjadi mudah untuk dipahami. Jadi Al-Quran peringatan, bukan kesengsaraan. Jadi kata At-Tabari, tidak untuk memberatkan Nabi, tidak. Jadi kalau ada ibu-ibu nanti jadi pasuan, ya kan, sesuaikan dengan keadaan kita. Jadi Al-Quran bukan untuk membuat kita sulit, ya kan, tidak untuk menyusahkan manusia. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan agama dibawa Rasul itu adalah agama mudah. Makanya kini haji itu sendiri sekarang ini ibu sudah memakai fikih taisir namanya. Fikih yang ngambil yang mudah. Ya, Batang ada jemaah kami ke tu Ustaz, tu. Ndak ada kami mampir di Musdalifah. Itu udah mulai itu. Kalau biasanya kan bermalam kan di Musdalifah, ngambil batu, ya kan, sampai tengah malam, besoknya baru kita ke Mina. Sekarang enggak. Dari Arafah lewat saja di Musdalifah. Batu sudah diambil di Arafah, sudah dikasih kantong-kantong. Ya kan? Jadi masalahnya bukan jadi begini, karena kondisi keadaan jemaah yang 4 juta orang, sementara waktu Musdalifah sekadang itu aja. Nah, terakhir kemarin itu sampai jam 2 siang masih berjemur-jemur di Musdalifah karena tidak ada yang jemput, sehingga banyak yang pingsan, ada yang meninggal gitu. Nah, konsep menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Maka itu harus ada solusinya. Kalau memang Islam itu agama yang mudah, bagaimana solusinya? Apa dibiarkan saja jemaah itu sebenarnya mati? Nyokan ibadah itu tidak bisa. Maka dari itu syaratnya satu, kalau dia berangkat dari Arafah di atas jam 11. Berangkat dari Arafah, tapi kalau dia berangkat sudah maghrib, tetap berada di Musdalifah. Karena dia harus lewat tengah malam. Jadi ketika dia berangkat dari Arafah itu jam 11 atau hampir-hampir jam 12, apalagi yang sudah jam 12 lewat, ya malam. Jadi sekarang ini kan Musdalifah itu memanjang seperti ini. Ini Mina, ini Arafah. Jadi dia dengan bus itu ensuite-ensuite tuh. Karena macet tadi kan. Terus jadi bisa-bisa 45 menit 1 jam dia sudah berada di Musdalifah, tapi tidak turun di atas bus. Kan itu kok Musdalifah. Jadi lewat saja di Musdalifah itu. Itu satu bagi orang yang tengah malam tadi itu. Yang kedua bagi orang-orang yang uzur, yang lansia. Nah, jadi turun-turun naik. Ibu pernah ya yang ikut haji turunnya di sini. Berjalan dulu ke Musdalifah kan, kemudian menetap di bermalam di mabit di Musdalifah kan. Nanti keluarnya di sini. Dibawa tas tuh. Amu candi situ orang gaya itu lah tubuh-tubuhan Pak macam dia. Jadi dari siku kok mungkin seluas lapang bola lah ya. Dari sikunya masuk pakai kerangkeng tuh, pakai nomor. Kalau tak lewat tidak bisa. Masuk ke sini. Kemudian ambil batu, zikir di situ sampai subuh. Kemudian keluar di sini gitu loh, macet lo tuh. Ya kan? Nah, pakai kerangkeng lo tuh keluar. Sulit. Jadi banyak yang ternyata dalam grafiknya yang meninggal jemaah haji yang meninggal itu hampir 60% itu di masa Ar-Musnah. Gitu. Jadi kan kalau meninggal kan ajal ya. Mamanya
meninggal jemaah haji Indonesia 200 orang umpamanya. Dari 200 orang itu di mana meninggalnya? Di Madinah di Makkahnya atau di mana? Gitu. Ternyata dalam catatannya, ternyata setelah Armusna, berarti terposirlah tenaganya selama di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, maka itu diambillah bagi orang-orang tertentu, ya kan? Karena tadi itu jangan dipaksakan juga, ya kan? Nah, akhirnya diambil murur namanya. Murur itu lewat. Jadi jemaah ini lewat saja lagi di Musdalifah, setelah lewat tengah malam itu langsung dia ke Mina. Nah, karena Minanya crowded luar biasa, antri untuk ke toilet itu sampai 10. Waduh, kalau setengah jam saja dia toilet, berapa jam? Maka itu ada yang terpancar buang keteknya di jalan tuh, ada yang terpancar macam-macam. Ya kan, dengan kondisi itu. Nah, kalau begitu tentu harus ada solusinya. Pada Islam bukan agama yang memberatkan. Itu kadang-kadang mohon maaf Pak, di dinding itu lah dibuat sampai BPS-nya laki-laki kita. Itu ibu-ibu boleh lewat sebelakang. Nah, sampai pada itu terakhir. Nah, sekarang dicari solusinya. Ya kan? Nah, maka melontar itu kan boleh diwakilkan. Ya kan? Maka dipaksakan gitu. Jadi itu namanya ibu-ibu, kalau kondisinya seperti ini Islamnya seperti ini. Kalau dia seperti ini. Jadi tidak memberatkan. Seolah-olah Islam kalau begitu aja terus, tidak mau dia. Ya, ada pernyataan Buya Hamka menurut saya yang agak luar biasa di sini. Kata Buya Hamka, salah satu ayat ini adalah bukti ya, menggambarkan cinta Allah kepada Nabi. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan lelah, jangan sedih. Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan kamu, tapi untuk memudahkan hidupmu dan umat manusia. Dengan kasih sayang Allah itulah Al-Quran untuk memudahkan. Karena begini, ibu-ibu, yang menciptakan kita Allah kan, yang memberi petunjuk cara hidup, tidak mungkinlah yang menciptakan Allah, yang memberi petunjuk Allah, lalu petunjuknya tidak cocok awak, menyusahkan awak, tidak mungkin. Ada pabrik membuat kulkas, lalu dibuatnya aturan-aturan. Lalu aturan sekali pakai meledak gara-gara peraturan itu tidak masuk. Kecuali peraturan lain dipakai, harusnya peraturan lain dipakai, baru meledak kompor gas itu kan. Itu dia yang mencetak, dia yang membuat, lalu dia yang membuat aturan begini loh supaya selamat gitu. Nah, kita diciptakan oleh Allah, masa diciptakan oleh Allah lalu diberi petunjuk untuk mempersulit kita? Tidak, ya kan? Bukan. Ya, tapi justru untuk mempermudah kita. Maka itu beragama tidak mempersulit-sulit.